Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Azkia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya akan melakukan penyuluhan personal hygiene dengan eliminasi BAB pada pasien defisit perawatan diri. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya? Masih. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Mbak. Untuk sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan melakukan penyuluhan tentang eliminasi BAB atau disebut dengan personal hygiene. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Tempatnya mau di sini atau di mana? Di sini. Mau di sini saja. Waktunya mau berapa menit? 30 menit. 30, ya baik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penyuluhannya ya Mbak. Iya. Nah, eliminasi merupakan proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin atau bowel atau feses. Nah, miksi adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Sistem tubuh yang berperan dalam terjadinya proses eliminasi urin adalah ginjal, ureter, kandung kemih dan uretra. Nah, untuk faktor penyebab eliminasi yang pertama makanan. Nah, makanan adalah faktor utama yang mempengaruhi eliminasi feses. Cukupnya solusi serat pada makanan penting untuk memperbesar volume feses. Makanan tertentu pada beberapa orang sulit atau tidak bisa dicerna. Yang kedua, cairan pemasukan cairan juga mempengaruhi eliminasi feses. Nah, ketika pemasukan cairan yang adekuat ataupun pengeluaran contoh yang urin muntah yang berlebihan untuk beberapa alasan, tubuh melanjutkan untuk mereabsorpsi air dan SIM. Ketika ia melewati sepanjang kolon, dampaknya SIM menjadi lebih kering dari normal. Nah, kemudian meningkatnya stres psikologi. Nah, dapat dilihat bahwa stresor dapat mempengaruhi defekasi penyakit-penyakit tertentu termasuk diare kronik seperti ulkus pada kolitis bisa jadi mempunyai komponen psikologi. Diketahui juga bahwa beberapa orang yang cemas atau marah dapat meningkatkan aktivitas peristaltik dan frekuensi diare. Yang kemudian kurang aktivitas atau kurang berolahraga atau juga bisa berbaring terlalu lama. Nah, pada pasien mobilisasi atau bed rest akan terjadi penurunan gerak peristaltik dan dapat menyebabkan melambatnya feses menuju rektum dalam waktu lama dan terjadi deabsorpsi cairan feses sehingga feses mengeras. Yang terakhir yaitu usia. Nah, untuk usia umur tidak hanya mempengaruhi karakteristik feses tetapi juga mengontrolnya. Anak-anak tidak mampu mengontrol eliminasinya sampai sistem neuromuskular berkembang biasanya antara umur 2 sampai 3 tahun. Orang dewasa juga mengalami perubahan pengalaman yang dapat mempengaruhi pengosongan lambung. Nah, untuk masalah-masalah dalam eliminasi ada 4. Yang pertama diare, yang kedua konstipasi atau sulit BAB, yang ketiga kembung atau akumulasi gas, yang terakhir hemoroid. Nah, cara mengurangi atau mencegah komplikasi eliminasi BAB yang pertama untuk diare, pembuangan tinja di tempat yang aman, terutama yang berasal dari penderita diare, BAB penderita bayi, anak atau dewasa. Nah, untuk yang kedua, cuci tangan setelah buang air, setelah membersihkan kotoran bayi, sebelum makan, menyuapi atau menyiapkan makanan.
Yang ketiga, menjaga agar air minum terbebas dari pencemaran baik di rumah maupun di sumbernya. Nah, yang kedua, konstipasi atau sulit BAB. Mengkonsumsi makanan daya serat. Yang kedua, minum cukup air putih. Yang ketiga, makan dalam porsi kecil tapi sering. Nah, yang keempat, olahraga secara teratur. Nah, untuk yang ketiga, kembung atau akumulasi gas. Nah, untuk kembung, hindari minuman manis beralkohol. Yang kedua, mengurangi garam. Yang ketiga, banyak minum air putih. Dan yang keempat, membatas makanan. Nah, untuk hemoroid, hindari mengejan terlalu kuat saat BAB. Yang kedua, cegah konstipasi atau sembelit. Nah, untuk cara beraknya, yang pertama yaitu dengan menyiram air dari arah depan ke belakang, jangan terbalik ya. Cara seperti ini berguna untuk mencegah masuknya kotoran tinja yang ada di anus ke bagian kemaluan kita. Jangan lupa tinja atau air kencing yang ada di kakus atau WC dibersihkan. Caranya, siram tinja air kencing tersebut dengan air secukupnya sampai tinja atau air kencing itu tidak tersisa di WC. Nah, ini menyebabkan kuman yang berbahaya yang ada pada kotoran atau WC. Nah, kalau kita sudah menyiram, kita mencuci tangan. Apakah Mbak sudah tahu cara untuk mencuci tangannya? Belum. Belum tahu. Nah, bagaimana kalau kita cara untuk mencuci tangan? Ya. Nah, pertama kita tempelkan telapak tangan kita seperti ini. Kemudian gosokkan jari-jari kita, kemudian sela-sela jari, kemudian buku-buku jari. Jangan lupa untuk menguncinya seperti ini, mengunci ini, kemudian jempol seperti ini, kemudian kuku-kuku. Nah, untuk melakukan cuci tangan ini menggunakan sabun dan air mengalir. Kalau tidak menggunakan sabun dan air mengalir, kita juga bisa menggunakan dengan hand sanitizer. Tapi untuk alangkah baiknya kalau kita sudah air BAK atau BAB, kita sebaiknya menggunakan sabun dan air mengalir ya. Iya. Nah, untuk sampai sini paham? Paham. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, apakah saya boleh bertanya kepada Mbak? Boleh. Ya, coba jelaskan kembali apa itu eliminasi. Eliminasi adalah proses pembuangan air metabolisme tubuh baik berupa urin atau bowel. Ya, bagus. Masalah-masalah dalam eliminasi apa saja? Diare, Ya, betul, diare. Nah, kemudian ada konstipasi ya, Bu. ya, Nah, kemudian kembung, hemoid. ya, bagus. Nah, mungkin cukup sekian penyuluhan dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan cara makan yang baik dan benar ya. Iya. Nah, untuk waktunya mau jam berapa, Bu? Jam 10. Jam 10. Tempatnya mau di sini atau di mana? Di sini. Mau di sini saja. Nah, besok saya akan datang ke sini jam 8 ya, Mbak. Iya. Ya. Sekian untuk penyuluhan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.